Om Swastiastu. Sebuah kisah pilu yang dilantunkan dalam nyanyian Pupo Ginade membuat siapapun yang mendengarnya pasti akan terbawa oleh suasana kesedihan yang mendalam dari kisah cinta di bumi Singaraja. Inilah dia kisah Jayaprana. Di sebuah desa kecil bernama Desa Kalianget, hiduplah sepasang suami istri. Mereka mempunyai 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Situasi yang awalnya begitu damai, tiba-tiba saja menjadi sangat menyedihkan akibat sebuah wabah yang menimpa seluruh masyarakat, hingga keluarga ini pun meninggal secara bersamaan. Kini tinggallah anak laki-laki yang paling bungsu meratapi kesedihan yang teramat dalam karena ditinggal orang tua beserta saudara-saudaranya. Ia bernama I Jayaprana yang kini menjadi yatim piatu dan tidak tahu bagaimana ia akan menjalani hidup. Merasa tidak memiliki apa-apa lagi, maka dengan keberaniannya ia pun mengabdi di istana. I Jayaprana sangatlah rajin hingga sang raja pun sangat kasih sayang kepadanya. Kini I Jayaprana telah berusia 12 tahun. Tubuhnya tegap, paras wajahnya begitu tampan. Dikisahkan beberapa tahun kemudian, di suatu hari, sang raja menitahkan I Jayaprana supaya memilih salah satu dayang-dayang yang ada di istana ataupun gadis-gadis yang ada di luar istana. Mula-mula I Jayaprana menolak titah Baginda Raja karena ia merasa masih terlalu muda untuk menikah. Namun karena dorongan dari sang raja yang begitu kuat, maka I Jayaprana pun tak kuasa untuk menolaknya. Di saat I Jayaprana berjalan-jalan di pasar yang ada di depan istana, tiba-tiba ia melihat seorang gadis yang parasnya begitu cantik. I Jayaprana pun sangat terpikat hatinya dan pandangan matanya terus membuntuti lenggang gadis itu ke pasar. Gadis itu bernama Nilayon Sari, putri Jero Bendesa yang berasal dari Banjar Sekar. Mengetahui I Jayaprana terus memandangi dirinya dari depan istana, Nilayon Sari menjadi sangat kacau hatinya, seolah telah tumbuh rasa cinta di antara mereka. Setelah Nilayon Sari menyelinap di balik orang-orang yang ada di pasar, maka I Jayaprana pun bergegas kembali ke istana, hendak melapor ke hadapan Sri Baginda Raja. Di saat setelah laporan Jayaprana diterima oleh Baginda Raja, kemudian sang raja pun menuliskan sepucuk surat di mana I Jayaprana dititahkan langsung membawa surat tersebut ke rumah Jero Bendesa di Banjar Sekar. Tiada diceritakan di tengah perjalanan. Setibanya I Jayaprana di rumah Jero Bendesa, ia menyerahkan surat yang ia bawa itu dengan penuh rasa hormatnya. Jero Bendesa langsung membaca isi surat tersebut dan menyetujui apabila putrinya Ninyoman Layon Sari dinikahkan dengan I Jayaprana. Setelah Jero Bendesa menyampaikan isi hatinya setuju kepada I Jayaprana, maka I Jayaprana pun memohon diri untuk kembali ke istana. Di istana, sang raja sedang mengadakan sidang di pendopo. Kemudian datanglah I Jayaprana melaporkan pesan dari Jero Bendesa. Maka di saat itu juga sang Baginda Raja mengumumkan bahwa nanti pada hari Selasa Legi Wuku Kuningan, Raja akan membuat upacara perkawinan I Jayaprana dengan Ninyoman Layon Sari. Dari itu sang raja memerintahkan kepada segenap pemekal supaya mulai mendirikan bangunan rumah, balai-balai selengkapnya untuk I Jayaprana nantinya tinggal di sana. Menjelang hari perkawinannya, semua bangunan-bangunan sudah selesai dikerjakan dengan secara gotong royong. Semuanya nampak begitu indah. Kini tiba upacara perkawinan I Jayaprana, diiringi oleh masyarakat desanya pergi ke rumah Jero Bendesa, hendak memohon Ninyoman Layon Sari dengan alat upacara selengkapnya. Sri Baginda Raja sedang duduk di atas singgasana, dihadap oleh para mekal dan punggawa kerajaan. Kemudian datanglah rombongan I Jayaprana di depan istana. Kedua mempelai itu pun lalu turun dari atas joli, terus langsung menyembah ke hadapan Sri Baginda Raja dengan hormatnya. Melihat paras cantik Ninyoman Layon Sari, seketika itu pun raja membisu tak dapat untuk bersabda. Sang raja sangat terpikat hatinya melihat kecantikan Layon Sari. Hingga tiba waktu setelah senja, kedua mempelai itu pun lalu mohon diri kembali ke rumahnya, meninggalkan sidang di Paseban.
Sepeninggal I Jayaprana beserta Nilayon Sari dari istana, Sri Baginda Raja lalu bersabda kepada pembekal semuanya untuk meminta pertimbangan supaya bisa mendapatkan Nilayon Sari menjadi permaisuri sang raja dan sekaligus menyingkirkan I Jayaprana. Dikatakan apabila Nilayon Sari tidak dapat diperistri, maka Baginda Raja akan mangkat karena kesedihan. Mendengar sabda itu, lalu seorang pembekal nampak ke depan hendak menyampaikan pertimbangan agar Sri Paduka Raja menitahkan I Jayaprana beserta rombongan pergi ke Celup Terima untuk menyelidiki perahu yang hancur serta mendatangi para orang-orang Bajo yang memburu binatang di kawasan Pangulon. Demikian isi pertimbangan salah seorang pembekal bernama I Saunggaling yang telah disepakati oleh sang raja. Sekarang tersebutlah I Jayaprana yang sangat bahagia hidupnya bersama sang istri. Namun baru 7 hari lamanya mereka berbulan madu, datanglah seorang utusan raja dengan maksud untuk memanggil I Jayaprana supaya menghadap ke Paseban. I Jayaprana segera pergi ke Paseban menghadap Sri Paduka Raja bersama pembekal sekalian. Di Paseban mereka dititahkan supaya besok pagi-pagi pergi ke Celup Terima untuk menyelidiki adanya perahu kandas dan kekacauan-kekacauan lainnya. Hingga hari menjelang senja, sidang pun usai. I Jayaprana pun pulang kembali ke rumahnya. Ia disambut oleh istrinya yang sangat dicintai. Selanjutnya, I Jayaprana menerangkan tentang hasil rapat di Paseban kepada istrinya. Hari sudah malam, Nilayon Sari bermimpi rumahnya dihanyutkan oleh banjir besar. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya seraya menerangkan isi mimpinya kepada I Jayaprana. Kemudian ia meminta keberangkatannya besok dibatalkan saja karena takut hal-hal buruk akan menimpa suaminya itu. Namun I Jayaprana tidak berani untuk menolak titah sang raja. Pagi-pagi I Jayaprana bersama rombongan berangkat ke Celup Terima, meninggalkan Nilayon Sari di rumah dalam perasaan sedih. Dikisahkan dalam perjalanan itu, I Jayaprana seringkali mendapatkan alamat yang buruk. Namun akhirnya mereka tiba di Celup Terima. I Jayaprana sudah merasa dirinya akan dibinasakan. Kemudian I Saunggaling berkata kepadanya sambil menyerahkan sepucuk surat. Selanjutnya I Jayaprana langsung membacanya dalam hati. Hei kau Jayaprana, tak layak engkau pelihara. Berjalanlah kau baik-baik saat ini. Ku perintahkan membunuhmu. Berjalanlah dosamu sangat berani, menyamai tingkah raja. Istrimu Nilayon Sari, ia akan kuambil. Menyamai tingkah raja. Tak pantas kau miliki saat ini, agar jangan kau melawan. Demikianlah isi surat dari Baginda Raja kepada I Jayaprana. Dan setelah I Jayaprana membaca surat itu, lalu ia pun menangis terseduh sambil meratap. Oleh karena sudah menjadi titah Baginda, hamba tiada menolak. Sungguh semula Baginda menanam dan memelihara hamba, tapi kini Baginda ingin mencabutnya. Ya, hamba rela dibunuh demi kepentingan Baginda, meskipun hamba tiada berdosa. Demikian ratapnya I Jayaprana seraya bercucuran air mata. Selanjutnya I Jayaprana meminta kepada I Saunggaling supaya segera bersiap untuk menikamnya. Setelah I Saunggaling mempermaklumkan kepada I Jayaprana bahwa ia menuruti apa yang dititahkan oleh sang raja, hingga dengan perasaan hati yang sedih ia menancapkan kerisnya pada lambung kiri I Jayaprana. Cairan merah semerbak harum baunya bersamaan dengan alamat yang aneh-aneh di angkasa dan bumi. Seperti angin topan, hujan badai, dan gempa bumi bersaut-sautan seolah semuanya ikut berduka. Setelah akhirnya I Jayaprana tiada, maka selanjutnya dikubur, dan semuanya itu telah berakhir. Seluruh pembekal akhirnya pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Namun di tengah perjalanan pulang, di antara para pembekal itu banyak yang akhirnya tiada, karena ditikam harimau dan juga dipangut oleh ular-ular berbisa. Kabar tentang wafatnya I Jayaprana tersebar luas, hingga Nilayon Sari pun mengetahui berita tersebut. Dia menjadi teramat sangat berduka. Nilayon Sari tidak sanggup menahan rasa kesedihan yang begitu mendalam. Air matanya terus saja berlinang.
I Jayaprana yang begitu ia cintai kini telah meninggalkannya dalam kesunyian. Seolah ingin membujuk Nilayonsari agar bisa melupakan Jayaprana, maka sang raja akhirnya mengajak Layonsari tinggal di istana. Namun tak berselang lama, akhirnya Layonsari pun mengakhiri hidupnya karena tak kuasa menahan kesedihan. Raja menjadi murka saat mengetahui bahwa Layonsari yang begitu ia cintai kini telah tiada. Raja pun mengamuk dengan menghunus kerisnya, banyak orang akhirnya tiada. Begitupun sang raja juga akhirnya menikam dirinya sendiri. Sekarang lain diceritakan. Arwah Nilayonsari tiba di Panangsaran. Di sana telah ditunggu oleh I Jayaprana. Tiba-tiba datang penjemputnya. Joli emas bercahaya diiringi kidung suara gong-gong cumangkirang. Dan diapit oleh 7 bidadari naik ke Swarga Loka. Dan kini hanya makam Jayaprana di Teluk Terima menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang abadi. Dalam kehidupan tidak ada yang abadi, karena untuk setiap ucapan selamat datang, maka akan selalu diakhiri dengan kata selamat tinggal. Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.